Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan textbook bahasa Korea yang baru, yaitu textbook 2024 yang baru keluar tahun kemarin ya. Di bab 1 itu menjelaskan tentang jagi soge. Jagi itu diri sendiri, soge itu perkenalan. Jadi jagi soge itu menjelaskan tentang perkenalan diri sendiri atau perkenalan diri. Di sini ada percakapan dua orang sebagai contoh. Yang pertama itu orang pertama bertanya, "One nara saram imnika?" One itu artinya mana, nara itu negara, saram itu orang, dan imnika itu ini nggak perlu diartikan karena ini bentuk pertanyaan yang menempel di kata benda saram ini. Jadi artinya one nara saram imnika itu artinya kamu orang negara mana. Jadi untuk pertanyaan itu subjeknya tersirat ya teman-teman. Meskipun di sini nggak ada. Kalau kamu kan artinya bahasa Koreanya itu nonen, tapi di sini nggak ditulis, jadi tersirat langsung onen nara saram imnika. Jadi langsung pertanyaan itu berarti kamu orang negara mana. Kemudian dijawab oleh orang satunya, Jonen Nepal saram imnida. Jonen itu saya, Nepal itu Nepal, negara Nepal, imni saram imnida itu adalah artinya adalah orang. Imnida di sini artinya adalah ya teman-teman. Jadi Jonen Nepal saram imnida artinya saya adalah orang Nepal. Nanti imnida dan imnika dijelaskan di tata bahasa. Di sini tata bahasanya ada munbob. Munbob itu tata bahasa, Ohui itu kosakata, Munhwa itu budaya, Jongbo itu informasi. Wa di sini dan. Jadi Munhwa wa Bangbob itu budaya dan informasi. Munbobnya tata bahasanya itu menjelaskan tentang imnida yang artinya adalah, kemudian imnika. Ini untuk bentuk pertanyaan, kadang diartikan apakah atau kadang tidak perlu diartikan, hanya bentuk pertanyaan aja. Kemudian yang kedua itu subjek en dan nen. Ini partikel subjek selain i dan ga ya. Jadi subjek kan ada en, nen, kemudian ada i, ada ga, kemudian yang honorofik ada keso. Keso itu untuk honorofik atau untuk orang yang dihormati. Kalau en, nen, i, dan ga itu umum ya teman-teman. Kemudian di sini kosakatanya menjelaskan nara irem. Nara itu negara, irem itu nama. Jadi kosakatanya yang pertama adalah nama negara, kemudian yang kedua ada jikop myong. Jikop itu profesi atau pekerjaan, myong itu nama atau di pekerjaan bisa diartikan jenis. Jadi jikop myong itu jenis pekerjaan atau jenis profesi. Kemudian di Munhwa Jongbonya, kebudayaan dan informasinya itu menjelaskan tentang Hangguki Insa Yejol. Hangguki itu Korea, Insa itu salam, Yejol itu etika. Jadi Hangguki Insa Yejol itu etika salamnya orang Korea atau etika salamnya Korea. Terus di sini ada haksep mokpyo. Haksep itu pembelajaran, mokpyo itu tujuan. Mokpyo atau mokjok teman-teman. Tujuan dari pembelajarannya
adalah yang pertama ada One nara saraminji muko dedap halsu itta. One itu mana, nara itu negara, saram itu orang, inji itu bentuk penjelasan. Jadi mut itu bertanya, go dan dedap itu menjawab, al suita artinya bisa. Jadi artinya tujuan pembelajaran yang pertama itu bisa menjawab dan bertanya tentang, ini hanya penjelasannya, tentang orang negara mana. Terus tujuan yang kedua ada cikopi muosinji muko dedap halsu ita. Cikopi itu profesi atau pekerjaan, muat itu apa, kemudian mut itu bertanya, go dan dedap halsu ita. Dedap itu menjawab, suita itu bisa. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua itu bisa menjawab dan bertanya apa profesinya. Kita lanjut. Di sini kosakata yang pertama, kosakata ya. Kosakata yang pertama tentang nara irem atau nama negara ya. Di sini ada Hanguk Korea, Nepal Dong Timore itu Dong Timur Leste, Laos itu Laos, ada Mongol itu Mongol, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, kemudian ada Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia, Jungkook itu Cina, Kambodia itu Kamboja, Kirgistan, Tajikistan, Taekuk itu Thailand, Pakistan, Filipina. Jadi di sini itu nama itu hampir bahasa serapan dari bahasa Inggris teman-teman, atau serapan dari bahasa aslinya, kecuali Hanguk ya, Hanguk Korea, kemudian Vietnam, terus Jungkook Cina, Taekuk Thailand, sama Kamboja. Jadi yang perlu dihafalkan itu Hanguk, kemudian Vietnam, kemudian Jungkook Cina, Vietnam, kemudian Taekuk Thailand, Kamboja, terus ada negara lagi Mikuk. Itu juga sering keluar di IPS topik ya teman-teman. Mikuk itu Amerika. Kemudian ada Dongil itu Jerman. Kemudian ada Ilbon itu Jepang. Jadi yang perlu dihafalkan hanya tadi itu Mikuk, Dongil, Ilbon. Mikuk Amerika, Dongil Jerman, Ilbon Jepang, kemudian Taekuk Thailand, Jungkook Cina, Vietnam, sama Hanguk ya Korea. Kemudian ini, jadi misalkan ini bisa jadi soal Gwanggaenan Dano di soal IPS topik ya teman-teman. Misalkan kayak Gwanggaenan Dano itu soal apa sih? Dano itu soal kosakata atau ohwiya. Biasanya ada soal Danoa Gwanggaenan Manen. Nah biasanya itu ada soal kayak gini teman-teman.
Jadi ada soal tentang Danoa Guanggainen Manen Mosimnika. Mod itu kan apa, yang benar, yang inen ada, Guangge itu hubungan dengan, wah itu dan atau dengan, dano kosakata, kemudian di sini ada daem ya, berikut. Jadi kadang ada soal tentang Guanggeinen dano atau kosakata yang berhubungan. Apa yang benar yang berhubungan dengan kosakata berikut? Nah, itu di soal Guanggeinen dano biasanya itu mengacu pada judul. Judulnya itu nara irem. Ini biasanya jadi jawaban. Jadi misalkan soalnya itu ada 3, misalkan yang pertama Hangguk, yang kedua Vietnam, kemudian Jungkook, terus ada lagi Taeguk. Itu Guanggeinen danonya berhubungan dengan apa? Terus di jawaban itu misalkan ada nara irem, nama negara, kemudian Jikopmyeong, jenis pekerjaan, terus misalkan nara juso, alamat negara gitu ya. Terus ada lagi apa? Nah, itu jawabannya pasti mengacu pada judulnya. Nara irem. Jadi Hangguk, Jungkook, Taeguk, Migguk misalkan itu Guanggeinen danonya kok berhubungan dengan kosakata apa? Itu jawabannya nara irem, nama negara. Jadi gitu. Itu namanya soal Guanggeinen dano itu. Jadi perlu dihafalkan judul. Jadi nara irem itu tentang nama negara, itu isinya apa aja? Oh, berarti tentang negara-negara. Nah, gitu. Kemudian di bawah ini ada kosakata tambahan yaitu one. One itu mana, untuk bertanya pilihan ya, yang mana atau mana doang. Kemudian saram itu orang, irem itu nama, gukjok itu negara atau kenegaraan, nugu itu siapa, untuk bertemu, untuk bertanya orang ya. Kemudian di soal pertama ada, nah ini Guanggeinen got kiri yongyol haseo. Guanggeinen itu yang ada hubungannya, got kiri itu sesama, got diartikan hal, yongyol haseo itu hubungkanlah atau pasangkanlah. Jadi pasangkanlah sesama hal yang berhubungan. Nah, yang pertama ada gambar ini. Gambar ini itu gambar negara apa? Nah, mari kita hubungkan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu negara Kambodia ya. Kita hubungkan ke sini. Yang kedua itu Indonesia, kita hubungkan ke sini. Yang ketiga itu Myanmar. Yang keempat itu Nepal. Dan yang kelima itu Vietnam. Terus kita lanjut. Nah, sekarang kita ke tata bahasa ya teman-teman. Ini udah diartikan, udah saya artikan. Maaf ya, ini pada miring-miring karena nggak cukup. Jadi munbobnya tata bahasanya itu menjelaskan imnida dan imnika. Imnida itu untuk pernyataan atau bentuk jawaban, imnika itu untuk pertanyaan. Imnida bisa diartikan adalah, imnika kadang nggak perlu diartikan, ini bentuk pertanyaan doang. Nah, imnidanen juoi sok songel natanenen myongsawa kyongrap hayo. Jadi imnida itu digabungkan dengan kata benda, myongsa itu kata benda yang menerangkan
suksongal karakter dari subjek. Jadi imnida itu digabungkan dengan kata benda yang menerangkan karakternya subjek. Jadi imnida itu menempel di kata benda. Kata benda rumusnya kata benda plus imnida ya. Contoh kata benda misalkan kata benda hidup orang, hewan. Terus kata benda mati bisa buku, kursi gitu ya. Kemudian gyoksikjok sangwangeso denen saramel nopyo maranen munjangi sosuroga denta. Sangwangeso di situasi formal, sangwang itu situasi ya, di situasi gyoksikjok itu formal, di situasi formal itu dweta menjadi sosuroga predikat, munjang itu kalimat, menjadi predikat kalimat yang mana ada itu yang mengatakan nopyo dengan meninggikan, saram itu orang, denen yang mendengar. Jadi di situasi formal menjadi predikat kalimat yang mengatakan dengan meninggikan orang yang mendengar, atau yang dikatakan dengan meninggikan orang yang mendengar, maksudnya menghormati orang yang mendengar. Jadi imnida itu bentuk di situasi formal. Jadi dia digabungkan dengan kata benda, kemudian dia itu menjadi predikat dari kalimat yang dibicarakan dengan menghormati orang yang mendengar di situasi formal. Intinya ini digunakan di situasi formal atau bahasa formal. Kemudian imnika itu langsung belakang digunakan saat bertanya dehayo itu tentang, soksonge itu pada karakter subjek sebagai bentuk pertanyaan dari imnida. Jadi imnika itu intinya digunakan saat bertanya atau untuk bentuk pertanyaan untuk subjek, menanyakan subjeknya sebagai bentuk pertanyaan dari imnida ya. Jadi imnika intinya itu bentuk pertanyaan. Kalau untuk jawaban itu imnida. Kalau dipelajari nyelimet sekali itu pusing nanti. Intinya imnida itu untuk jawaban, bisa diartikan adalah imnika itu untuk pertanyaan. Contohnya di sini ada Jonen Yusuf imnida. Jonen saya, Yusuf nama orangnya, kemudian imnida itu adalah Jonen saya adalah Yusuf, atau nama saya adalah Yusuf. Jadi ini kenapa di dalam kurung, karena ini bisa tersirat ya teman-teman. Jadi bisa kadang nggak tertulis, bisa Yusuf imnida itu udah mewakili saya adalah Yusuf untuk perkenalan. Kemudian di bawahnya ada Wangmin imnida. Nah ini kan tersirat, saya adalah Wangmin. Kemudian untuk bentuk pertanyaan, one nara saram imnika, one mana nara negara, saram orang, imnika bentuk pertanyaan. Jadi ini kan subjeknya tersirat juga, karena pertanyaan subjeknya pasti kamu ya, nonen. Berarti artinya kamu orang negara mana. Kemudian Jonen Rause saram imnida, saya adalah orang Laos. Sekarang ke latihan teman-teman. Bokiwa gaji sego jagi sogerel boseo. Bogi itu contoh, wah dan gaji bersama atau seperti. Se itu menulis atau menggunakan, dan
dan jagisoge perkenalan diri heboseo, cobalah. Jadi cobalah perkenalkan diri dengan menggunakan atau menulis seperti contoh. Contohnya iremnya nama Agung, kemudian Gukcok itu kewarganegaraan Dong Timur, kemudian dibikin dialog pertanyaan dan jawaban. Annyeonghaseyo ini untuk salam ya, apa kabar, atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kemudian Agung Imnida, nama saya adalah Agung atau saya adalah Agung. Dong Timur Saram Imnida, saya adalah orang Timor Leste. Kemudian ini latihan sendiri ya teman-teman di rumah. Kemudian ada latihan yang kedua, itu bogiwa gachi dewahe boseo. Bogi contoh, wa gachi seperti, dewahe itu bercakap, boseo itu cobalah. Cobalah bercakap seperti contoh. Contohnya di sini ada gambar orang Filipina, negaranya dari Filipina. Percakapannya, One nara saram imnika, kamu orang negara mana? Kemudian dijawab Filipin saram imnida, saya adalah orang Filipin. Jadi ini subjeknya udah tersirat semua ya teman-teman. Untuk pertanyaan subjeknya kamu orang negara mana? Kemudian untuk jawaban subjeknya saya adalah orang Filipina. Kemudian ini latihan ya teman-teman, latihan sendiri di rumah. Kemudian kita ke percakapan. Dewa il, percakapan 1. Di sini ada Agung dan Madu. Yang pertama, Annyeonghaseyo, Agung Imnida. Apa kabar? Saya adalah Agung. Dong Timur Saram Imnida. Saya adalah orang Timor Leste. Kemudian si Madu menjawab, Annyeonghaseyo Madu Imnida. Apa kabar juga? Saya adalah Madu. Kemudian si Agung tanya lagi, One nara saram imnika, kamu orang negara mana? Kemudian si Madu menjawab, Nepal saram imnida, saya adalah orang Nepal. Kita coba dengarkan teman-teman. 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. Ya, jadi itu ya. Kemudian kita ke Dedabhe Buayo. Buayo itu mencoba, Dedab itu menjawab. Coba jawab. Pertanyaannya yang pertama, Agun은 어느 나라 사람입니까? Agung orang negara mana? Tadi Agung orang negara mana di sini? Tadi perkenalannya kan Annyeonghaseyo, saya adalah Agung. Saya adalah orang Dong Timur Leste. Berarti di sini jawabannya Agung은 Dong Timur Saram Imnida. Jadi jawabannya pakai Imnida ya teman-teman. Karena pertanyaannya pakai Imnika, jawabannya pakai Imnida. Agung은 Dong Timur Saram Imnida. Kemudian yang kedua, Madu는 어느 나라 사람 imnika, Madu orang negara mana? Jawabannya berarti Madu는
Nepal saram imnida ya. Madu adalah orang Nepal. Jadi kalau untuk ini kan untuk tertulis ya, pertanyaan tertulis, bukan percakapan. Agungen berarti kan Agung itu orang negara mana, ya tetap ditulis Agungen, tetap pakai partikel subjek. Agungen dong timur saram imnida. Begitu juga dengan madu tadi. Kemudian di sini Jesi Duen Pyohyonel Wayong Hayo Dedabhe Boseo. Boseo cobalah Dewa bercakap-cakap. Waryong Hayo itu memanfaatkan atau menggunakan. Pyohyon itu ungkapan atau ekspresi. Jesi Duen yang disediakan. Jadi cobalah bercakap-cakap menggunakan ungkapan yang disediakan. Di sini contohnya yang ini. Dibikin dialog ya teman-teman. Nugu imnika. Nugu itu siapa? Imnika itu pertanyaan, jadi nugu imnika karena pertanyaan pasti subjeknya apa tadi? Kamu, nonen ya. Nugu imnika berarti kamu siapa? Nugu itu untuk menanyakan, artinya siapa ya, untuk bertanya. Nugu imnika, kamu siapa? Kemudian dijawab Peong imida, saya adalah Peong, atau nama saya adalah Peong. Kemudian tanya lagi, One nara saram imnika, kamu orang negara mana? Vietnam saram imida, saya adalah orang Vietnam. Kemudian ini dibikin dialog ya teman-teman. Misal ini tinggal diganti, yang tipis ini diganti dengan Darindu, kemudian Vietnam saram diganti dengan Sri Lanka saram. Jadi misalkan Nugu imnika berarti Darindu imnida. Terus Onanara saram imnika, jawabannya berarti Sri Lanka saram imnida. Kayak gitu. Kemudian kosakata yang kedua itu terkait Jikop Myong atau nama profesi atau jenis profesi. Di sini ada Hakseng pelajar atau murid, Son Sengnim itu guru bentuk halus, kemudian ada Wesawon itu karyawan perusahaan, ada Geloja itu pekerja, kemudian ada Gyeongchalkwan itu polisi, Sobangkwan itu petugas pemadam kebakaran, Gongmuwon itu PNS, Jomwon pelayan toko, kemudian Eisa dokter, Ganosa perawat, Yorisa koki atau juru masak, Unjon Gisa supir, Gisulja teknisi, Moksu tukang kayu, Nongbu petani, Obu nelayan. Kemudian ada kosakata tambahan si itu biasanya menempel di nama orang, biasanya digunakan untuk misalkan Jihunsi, Peongsi itu artinya mas atau mbak atau saudara, saudara Peong, saudara Jisu. Jo itu saya, Anio itu bentuk artinya tidak, bukan atau belum, bentuk negatif ya. Ne itu artinya ya. Nah di sini soal Gwanggainen Danong kayak tadi itu kosakata yang berhubungan, ini berarti yang berhubungan dengan Jikop Myong itu apa aja ya, berarti semua kosakata di dalamnya itu semuanya itu termasuk Jikop Myong. Jadi kalau misal ada soal Eisa, Ganosa, Yorisa, Unjon Gisa, Gwanggainen Danonya itu berhubungan dengan kosakata apa, itu jawabannya pasti Jikop Myong, jawabannya pasti judulnya. Terus kita lanjut ke soal ya.
Di sini soalnya guanggeinen got kiri yongyol haseo, seperti tadi ya. Pasangkanlah atau hubungkanlah sesama hal yang berhubungan. Nah, ini pentingnya menghafal gambar kosakata ya teman-teman. Jadi di soal IPS topik bahasa Korea itu ada soal gambar pastinya. Soal gambar ini jawabannya apa, gambar ini jawabannya apa, gambar ini jawabannya apa, gambar ini jawabannya apa, gitu. Jadi harus dihafalkan gambarnya juga. Jadi nomor 1 itu gambar apa? Ini berarti gambar moksu, tukang kayu. Kemudian ini gambar apa? Ini gambar wesawon, karyawan perusahaan. Ini orang jaring, berarti gambar obu, nelayan. Ini memegang padi, berarti gambar nongbu, petani. Ini gambar memegang mesin, berarti dia gisulja atau teknisi. Jadi harus dihafalkan gambarnya juga ya teman-teman, untuk menjawab soal gambar nanti di IPS topik. Kemudian tata bahasa yang kedua itu menjelaskan partikel en dan nen. Ini partikel subjek selain i dan g. Sama keso itu untuk honorifik ya. Keso itu untuk orang yang dihormati. Kalau ini umum. Jadi en dan nen 명사와 결합하여 문장이 주제나 waje를 나타낸다. En atau nen itu dihubungkan atau digabungkan dengan 명사 kata benda. Jadi menempel di kata benda. Ini menjelaskan judul atau tema dari kalimat. Jadi ini itu partikel subjek, makanya menjelaskan tema atau judul dari suatu kalimat. Jadi kata benda yang ditempel ini itu berarti subjek atau temanya atau judulnya. Contoh penggunaannya ini, kalau konsonan dia menggunakan en, kalau vokal dia menggunakan nen. Contohnya tuanen moksu imnida. Nah, ini akhiran konsonan, maka menggunakan en. Tuanen moksu imnida. Tuan adalah tukang kayu. Kemudian yang kedua, 진수씨는 회사원입니다. Si tadi ya, saudara Jinsu. Nah, ini vokal makanya menggunakan nen. Saudara Jinsu adalah karyawan perusahaan. Kemudian Jaharasi는 Pakistan Saram Imnida. Si Jahara, atau kalau saya enaknya manggilnya si aja karena nggak kenal ya. Kalau untuk honorifik, untuk panggilan untuk dihormati ya pakai mas atau saudara. Saudara Jahara itu adalah orang Pakistan. Nah, di sini ada latihan 1 itu manen gose gong haseo. Kalau saya mengartikan ondol-ondol ini artinya gong. Haseo itu lakukanlah, lingkarilah pada hal yang benar atau sesuatu yang benar. Lingkarilah sesuatu yang benar. Jadi ini makanya yang en atau nen. Ini en atau nen kayak gitu ya. Ini riri akhiran i. Berarti pakainya apa? Vokal, berarti dia pakai nen. Ririnen nongbuimnida. Riri adalah petani. Kemudian nicanan akhiran konsonan, berarti dia pakainya en. Nicananen
Taekuk saram imnida. Nichanan adalah orang Thailand. Kemudian yang ketiga, Jisusi, akhiran vokal berarti pakai nen. Jisusi는 학생 imnida. Jisu adalah seorang haksen, murid atau seorang pelajar. Agung ya, karena akhiran konsonan. Agungen dong timur saram imnida. Agung adalah orang Timor Leste. Kemudian Karimen obu imnida. Karim adalah nelayan. Kemudian Supika, akhiran vokal nen. Supikanen ganosa imnida. Supika adalah seorang perawat. Kemudian ada latihan kedua ya. Bogiwa kachi mare boseo. Cobalah berkata seperti contoh atau bercerita seperti contoh. Contohnya di sini namanya kalau jikop, profesinya itu geloja, pekerja. Kalonan geloja imnida, dibikin kalimat. Kalau adalah seorang pekerja. Nah, ini dibikin kalimat ya teman-teman. Nomor 1 berarti kalimatnya jadi gimana? Iban sinen ya. Iban sinen moksu imnida. Nah, Iban sinen moksu imnida. Iban adalah seorang tukang kayu. Kemudian ini berarti gimana? Surunen ya, atau pakai si ya boleh. Surusinen, kalau pakai si berarti nen semua. Kalau ini Iban tadi, kalau tanpa ini kayak seperti ini aja ya, langsung ya, tanpa si ya. Misal Iban berarti pakai an ya. Ibanan moksu imnida. Kemudian surunen ya, pakai nen. Surunen ganosa imnida. Suru adalah seorang perawat. Kemudian adit pakai apa? Pakai en. Adisen wesawan imnida. Adit adalah seorang wesawan. Kemudian Monica pakai apa? Nen. Monikanen pakai nen ya. Monikanen sonsengnim imnida. Monica adalah seorang guru. Kemudian ke percakapan yang kedua, ada nichanan dengan kalau. Di sini annyeonghaseyo, apa kabar, selamat siang atau selamat sore ya. Kemudian 저는 nichanan-입니다. saya adalah nichanan. 태국 사람입니다. saya adalah orang Thailand. Kemudian kalau menjawab annyeonghaseyo, apa kabar juga. 저는 kalau입니다. saya adalah kalau. Jadi memperkenalkan diri masing-masing ya. Filipin saram입니다. saya adalah orang Filipin. Kemudian kalau bertanya sini canan bertanya lagi, kalau sinen 학생입니까? berarti dia tanya, Mas kalau itu 학생입니까? Nah, di sini berarti dia tanya, Mas kalau imnika berarti diartikan apakah? Apakah seorang pelajar atau apakah seorang murid, seorang hakseng? Jadi seorangnya ya tersirat. Jadi langsung kalau haksengkah, bisa kayak gitu. Atau
Mas Kalo apakah seorang murid atau apakah seorang pelajar? Kemudian si Kalo menjawab, 아니요, bukan. 저는 근로자입니다. Saya adalah seorang pekerja. Kita dengarkan ya, Dewa I. 안녕하세요. 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. Nah, itu ya listeningnya. Kemudian kita ke 대답해 보아요. coba menjawab. Pertanyaannya pertama, 니차나는 어느 나라 사람입니까? 니차난 orang negara mana? 니차난 orang negara mana tadi? Nah, ini 태국 사람입니다. berarti jawabannya 니차나는 ini diganti 태국 사람입니다. Maaf tulisannya nggak jelas teman-teman. 태국 사람입니다. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan pakai imnika artinya bisa diartikan apakah, jadi sesuaikan dengan kalimat luasnya gimana. Kayak tadi, apakah seorang murid, bisa. Kalau ini, kalau pakai apakah kan sulit. Nicanan apakah orang negara mana kan, mending nggak usah diartikan apakah. Nicanan orang negara mana, langsung. 니차나는 태국 사람입니다. 니차난 adalah orang 태국. Kemudian soal yang kedua, kalau는 학생입니까? Nah, ini boleh diartikan apakah. Kalau, apakah seorang murid, atau kalau seorang muridkah? Nah, itu bisa. Yang penting ini bentuk pertanyaan, nikah. Kalau apakah seorang murid? Jawabannya tadi 아니요 ya. 아니요. Berarti kalau bukannya 아니요, kalau seorang murid ya berarti ne ya. 아니요. 저는, berarti di sini 저는nya diganti kalau. Apakah kalau seorang murid? 아니요, bukan. 저는nya diganti kalau. kalau는 근로자입니다. Kalau adalah seorang pekerja. Kemudian di sini ada contoh latihan lagi. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap menggunakan ungkapan yang disediakan. Di sini contohnya pakai ini. 리리씨, 리리씨는. Nah, ini memanggil yang pertama ya. 리리씨, 리리씨는 중국 사람입니까? 리리씨, hey Riri, gitu. Saudara Riri, apakah orang Cina? Atau saudara Riri orang Cina kah? Terus si Riri menjawab, 네, 저는 중국 사람입니다. Ya, saya adalah orang Cina. Kemudian tanya lagi, Riri 씨는 회사원입니까? Si Riri atau saudara Riri, apakah seorang karyawan perusahaan? 아니요, 저는 학생입니다. Bukan, saya adalah seorang siswa atau murid atau pelajar boleh. Kemudian ini latihan dibikin kayak gini teman-teman. Jadi ini yang
tipis-tipis ini diganti dengan ini. Misalkan berarti namanya bate, berarti batesi, batesilen, Mongol saram imnika, batesi. Saudara Bate, apakah orang Mongolia? Ne, 저는 Mongol saram imnida. Ya, saya adalah orang Mongol. Kemudian batesi는 학생 imnika, karena yang disilang ini 학생, yang benar geloja. Berarti batesi는 학생 imnika, batesi apakah seorang pelajar? 아니요, 저는 근로자입니다. Bukan, saya adalah seorang pekerja. Nah, di sini ada 유용한 표현, ungkapan yang penting atau ungkapan yang bermanfaat. 유용하다 itu bermanfaat atau penting. Di sini ungkapannya 잘 부탁드립니다. Artinya itu mohon bantuannya. 잘 부탁드립니다. Biasanya orang Korea kalau baru pertama masuk atau baru pertama perkenalan diri, orang asing maupun orang Korea itu terakhirnya pasti ada 잘 부탁드립니다 atau mohon bantuannya. Di sini contohnya 안녕하세요, apa kabar, 처음 뵙겠습니다. Artinya 처음 itu pertama kali, 뵙겠 itu senang bertemu Anda, senang bertemu Anda pertama kali. 안녕하세요, 잘 부탁드립니다. Ya, apa kabar juga, ya mohon bantuannya. Kemudian di sini 문화 wa 정보. 문화 itu budaya, wa dan 정보 itu informasi. Budaya dan informasinya tentang 한국이 인사 예절, etika salamnya Korea atau etika salam di Korea. 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. 한국에서는 dari sini ya, di Korea itu 방식이 cara, 방식 itu cara insaha는 cara melakukan salamnya itu daramnida berbeda. Etara di sini, etara itu tata bahasa artinya mengikuti atau sesuai atau tergantung. Sesuai atau tergantung pada sangde. Sangde itu lawan bicara atau orang lain. Jadi di Korea itu cara melakukan salamnya berbeda tergantung pada orang lain atau tergantung lawan bicara. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 안녕하세요 또는 안녕하십니까 라고 말하여 고개를 숙이거나 허리를 굽혀 인사입니다. Jadi ini cara mengartikan jongbo itu. Tadi kan ada partikel nen, itu adalah tema ya. Partikel an atau nen itu menjelaskan tema. Nah, tema itu subjek. Jadi untuk mengartikan sebuah kalimat itu biasanya dari subjek, tema atau subjek. Yang dibicarakan utamanya itu kan subjeknya atau temanya. Nah, kita cari yang pertama tadi kan ada bangsiki udah.
Nah, ini kan ada nen juga. Kemudian yang kedua, jasin boda naika mangkona jiwika nopen saramekenen. Nah, berarti dari sini. Saramekenen kepada orang yang jiwi pangkat, yang pangkatnya tinggi, atau orang yang usianya banyak, berarti yang usianya lebih tua daripada diri sendiri, itu ke belakang sendiri predikatnya, menggunakan salam dengan membungkukkan pinggang atau menundukkan kepala dan mengatakan Anyong Hasim Nika Tonen atau Anyong Haseo. Jadi kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi atau yang usianya lebih banyak daripada diri sendiri, itu melakukan salam dengan membungkukkan pinggang atau menundukkan kepala dengan mengatakan Anyong Hasim Nika atau Anyong Haseo. Kemudian Gogeral Sukigona Horiral Gupinan Gosen Sang Debange Dehan Jonggyongal Natanenen Jesecho Imnida. Berarti dari sini teman-teman, ini subjek. Kemudian hal atau gosan bisa dikatakan hal atau sesuatu. Kemudian membungkukkan pinggang, hal membungkukkan pinggang atau menundukkan kepala, itu ini adalah jese, sikap yang menunjukkan jongkyong, hormat, sikap yang menunjukkan rasa hormat tentang kepada lawan bicara atau kepada orang lain. Hanpyonen jasin boda naika origona cinan saramekenen anyong irago maramyo hansonal kebyopke derogona hendero panggaumel natanem nida. Hanpyon di satu sisi, pion itu sisi, han itu satu. Di satu sisi itu ke subjek lagi, kepada orang yang akrab atau yang usianya lebih ori itu lebih muda ya, lebih muda daripada diri kita sendiri, itu malhamyo, itu berkata seperti anyong dan menunjukkan atau menjelaskan banggau atau rasa bangga. Rasa bangga itu rasa senang, menjelaskan rasa senang dengan melambaikan tangan. Handle itu melambaikan tangan atau mengangkat sonel, hansonel, mengangkat satu tangan dengan ringan, gabyopke. Jadi kepada orang yang akrab atau yang usianya lebih muda daripada diri kita sendiri, itu biasanya mengucapkan anyong gitu doang ya, dan menunjukkan rasa senang dengan melambaikan tangan atau mengangkat
satu tangan dengan ringan. Terus annyeonghaseyo, annyeongha십니까, 안녕은 인사하는 시간에 상관없이 아침, 점심, 저녁 언제든지 사용할 수 있습니다. Jadi annyeongha십니까 maupun annyeonghaseyo itu bisa digunakan onjedenji kapanpun, di malam hari kah, atau di siang hari kah, atau sore hari kah, atau di pagi hari kah. Sangguan opsi itu nggak ada masalah, tanpa permasalahan di waktu yang mengucapkan salam. Jadi pada waktu pengucapan salamnya itu ketiganya ini bisa digunakan kapanpun, pagi, siang, malam, tanpa dipermasalahkan atau tidak ada masalah, tidak masalah di waktu manapun. Kemudian 공적인 상황에서는 주로 악수를 하며 인사합니다. Dari sini ya. Di situasi formal, juro biasanya itu insahamnida, melakukan salam dengan aksu, bersalaman. Daman hanya saja 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는, dari sini ya, hanya saja saat melakukan salam kepada orang yang jiwika nopen, yang jabatannya lebih tinggi, gona atau naika wolsinman, atau umurnya jauh, wolsin jauh lebih tua, jasin boda daripada diri sendiri, itu wen sonero oren parina oren sonel bajiko aksurel hanan gosi yei imnida. Itu etikanya, sopannya, yei yecol etika atau sopannya itu bersalaman dengan menyangga tangan kanan atau lengan kanan menggunakan tangan kiri. Jadi hanya saja untuk melakukan salaman ini, aksu, kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya lebih tua daripada kita, itu caranya bersalaman dengan menyangga tangan kanan atau lengan kanan dengan tangan kiri. Itu lebih sopan. Nah, sekarang ke IPS topik. Soal pertama itu daam danoa guanggainan gosan musim nikah. Nah, ini ya, soal guanggainan dano. Artinya musim nikah, apakah got hal yang guanggainan yang berhubungan danoa dengan kosakata daam berikut. Kosakatanya nara. Nara itu negara. Yang berhubungan dengan negara itu apa? Ada Nepal, Namja, ada Sorense, kemudian ada Wesawon. Jawabannya Nepal. Ini ya, yang berhubungan dengan negara. Namja itu laki-laki, Sorense itu 30 tahun, ini berarti berhubungan dengan nahi.
umur. Namja itu berhubungan dengan berarti jenis kelamin, songbyol. Songbyol ya. Wesawon berarti berhubungan dengan jikop atau profesi. Nah, gitu Banggenan Dano ya teman-teman. Kemudian soal yang kedua. Bingkane derogal gajang almajen kosel goresipsio. Goresipsio, pilihlah hal almajen yang benar. Gajang paling, yang paling benar. Derogal, yang akan dimasukkan bingkane pada kolom kosong. Nomor 2, di sini ada jikop. Jikop itu berarti profesi. Mana yang masuk untuk profesi? Ada yoja, perempuan. Semul dasotse, itu berarti umur. Nongbu, petani. Degusi, kota Daegu, berarti yang berhubungan dengan profesi atau pekerjaan itu adalah nongbu ya. Terus nomor 3, yang berhubungan dengan gukjok, yang bisa dimasukkan ke kolom kosong. Gukjok itu kewarganegaraan. Di sini ada obu, nelayan. Namja, laki-laki. Vietnam, Vietnam. Busansi, kota Busan. Gukjok itu kewarganegaraan atau kebangsaan, berarti jawabannya Vietnam, Vietnam. Kemudian soal nomor 4. Di sini ada tampilan Wegukin Dengnokceng. Itu artinya Wegukin itu orang asing, Dengnokceng itu KTP atau kartu registrasi. Kartu registrasi orang asing atau KTP orang asing. Di sini ada Wegukin orang asing, ini nomornya. Wegukin Dengnok Bono. Nah, Bono itu nomor, Dengnok registrasi, Wegukin orang asing, ini nomornya. Songmyong, Songmyong itu nama. Wien, namanya Wien. Kemudian Kuka, Kuka itu negara, negaranya itu Vietnam, Vietnam. Cheryu Jagyok, Cheryu Jagyok itu, Cheryu itu tinggal menetap, Jagyok itu lisensi, lisensi menetap atau status menetapnya, status tinggalnya adalah Bijonmun Jiyop, pekerja non skill atau visa E9. Kemudian Balgep Ilja, Ilja itu tanggal, Balgep itu penerbitan. Tanggal penerbitan KTP-nya itu tanggal 10 bulan 5 tahun 2024. Kemudian Seoul Curip Kukwal Curip Kuk, ini berarti imigrasi Seoul. Wegukin Chongjang, nah, itu berarti kantor Chongjang itu kantor cabang orang asing ya. Nah, ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu daem gerel iko neonggwa gaten gosel goresipsio. Pilihlah hal yang sama dengan isi neong setelah ik membaca kalimat berikut. Nah, berarti yang jawabannya yang sama dengan gambar ini apa? Yang pertama, Vietnam Saram Imnida adalah orang Vietnam. Benar apa salah teman-teman? Ini warga negaranya adalah Vietnam, berarti benar ya. Yang kedua, Sengiren, Sengir itu ulang tahun atau tanggal lahirnya itu awal Sibil Imnida, tanggal 10 bulan 5. Benar apa salah? Tidak ada ya teman-teman ya. Ini di sini tanggal 10 bulan 5 itu adalah tanggal penerbitan KTP. Berarti ini salah.
Terus cirwore wekukin tengrok cengel bad semnida, badas semnida. Itu berarti badas semnida telah menerima wekukin tengrok ceng KTP orang asing pada bulan 7. Berarti ini penerbitannya di sini padahal bulan 5. Berarti ini salah. Terus curip kuk wekukin congeso irhamida, bekerja di kantor orang asing imigrasi Seoul. Nah, di sini bukan pekerjanya di imigrasi Seoul, tapi ini kantor yang menerbitkan KTP ini, yaitu kantor cabang orang asing imigrasi Seoul. Jadi ini bukan pekerjanya, dia bekerjanya sebagai pekerja non skill ya. Jadi ini salah, ini kantor cabangnya, bukan kantor pekerjanya orang tersebut. Terus nomor 5. Nah, di sini Hangguk saramderen, orang-orang Korea jasin boda naika mangkona jiwika nopen sarameke insya halte, saat melakukan salam kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya lebih tua daripada diri sendiri, horirel gubyo insya hamida, melakukan salam dengan membungkukkan pinggang atau membungkukkan badan. Jasin boda origona cinan saramekenen, kepada orang yang akrab atau usianya lebih muda daripada diri sendiri, sonel hendero insya hamida, melakukan salam dengan melambaikan tangan. Gongcokin sangkwange sonen, di situasi formal juro biasanya aksural hamyo insya hamnida, melakukan salam dengan bersalaman. Kemudian ite saat ini jasin boda naika wolsin mangkona jiwika nopen sarami ramyon, saat ini jika adalah orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya jauh lebih tua daripada diri sendiri, wensonero oren parel bat jiko aksural ya hamnida, harus bersalaman dengan menyangga ya. Baci itu menyangga lengan kanan menggunakan tangan kiri. Kemudian ke nomor 1. Cinan gue kenen, kepada teman yang akrab, horiral gubyo insya hea hamnida, harus bersalaman dengan membungkukkan badan. Benar apa salah? Salah ya teman-teman. Karena di sini kepada orang yang akrab itu malah melambaikan tangan. Terus yang kedua, gong jokin sangwange so insya haltenen, saat memberikan salam di situasi formal juro biasanya sonel hendem nida, melambaikan tangan. Benar apa salah? Salah ya. Di situasi formal itu malah harusnya bersalaman. Kemudian jasin boda naika manen saram guanen, dengan orang yang usianya lebih
tua daripada diri sendiri, aksural hajian semnida, tidak bersalaman. Padahal di sini secara formal kepada orang yang usianya lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi malah bersalaman dengan menyangga lengan kanan dengan tangan kiri. Berarti ini salah. Terus jika nopen saram gua aksu hal tenen, saat bersalaman dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, wen sonero oren paral bacim nida, menyangga lengan kanan dengan tangan kiri. Ini jawabannya benar. Kemudian kita ke soal listening. Yang pertama ini hanya menyocokkan ya. Kita coba dengar listeningnya dulu. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국, Taekuk. Berarti yang mana? Ini ya, Taekuk, Thailand. Terus nomor 2. Nomor 2 di sini Daam datko mureme almajen dedabel goresepsio. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaan setelah mendengar berikut. Jadi pertanyaannya didengar, jawabannya ini. Kita dengarkan. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번, 회사원입니까? 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. Wesawan입니까? Apakah Anda seorang karyawan perusahaan? Di sini jawabannya yang nomor 1, 네, 회사원입니다. Ya, saya adalah karyawan perusahaan. Benar apa salah? Benar ya. Kemudian yang kedua, 네, 회사원 있습니다. Ya, ada karyawan perusahaan. Salah ya. Karena untuk jawaban apakah kamu seorang karyawan perusahaan, jawabannya pasti ya, saya seorang karyawan perusahaan, bukan ada karyawan perusahaan. Anio, tidak. Wesawan mansemida, tidak. Banyak karyawan perusahaan. Salah. Tidak. Wesawan cosemida, tidak. Karyawan perusahaannya bagus atau baik. Salah. Terus yang ketiga, (3번) 어느 나라 사람입니까? 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다.
어느 나라 사람입니까? Orang negara mana? Kamu orang negara mana? Nomor 1. 남자입니다. Saya adalah laki-laki. Salah ya. 기술자입니다. Saya adalah teknisi. Bukan nyambung juga ya, salah. 30살입니다. Umur saya 30 tahun. Salah ya. Nepal 사람입니다. Adalah orang Nepal. Benar ya. Jawabannya 4. Terus kita ke nomor 4. Di sini nomor 4 pertanyaannya, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Ini untuk nomor 4 dan 5. Dua orang sedang bercerita tentang apa? Yuk kita dengarkan. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. Udah ya. Yang pertama itu 안녕하세요, apa kabar? 저는 네팔 사람입니다. Saya adalah orang Nepal. Kemudian dijawab 안녕하세요, apa kabar juga? 저는 몽골 사람입니다. Saya adalah orang Mongol atau Mongolia. Berarti di sini dua orang sedang bercerita tentang apa? Tentang keluarga negaraan atau kebangsaan. Karena tadi tanyanya karena tadi menjelaskannya itu tentang negaranya masing-masing. Terus sekarang yang kelima. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. Ya. 어부입니까? Apakah kamu seorang nelayan? Anio, 저는 농부입니다. Bukan, saya seorang petani. Berarti ini menceritakan pekerjaan atau profesi. Berarti jawabannya adalah Jikob. Nomor 2 ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Kita lanjut di bab berikutnya.